Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samaria dari kelas Informatika D. Akan coba menjelaskan tentang quicksort. Baiklah, di sini quicksort saya akan coba menjelaskan tentang definisi dari apa itu quicksort. Quicksort ini merupakan salah satu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik membagi data menjadi partisi-partisi. Metode quicksort juga disebut juga dengan nama partition extensor. Untuk mulai proses pengurutan, pertama sebuah data dipilih dari kelompok data sebagai pivot. Posisi pada pivot dapat dicari dengan menggunakan rumus dengan indeks awal ditambah indeks akhir dibagi 2. Dan elemen-elemen akan diatur sehingga nilai pivot yang terletak di posisi ke-i memenuhi kondisi sebagai berikut. Semua data di posisi 1 sampai dengan ke-i kurang 1 itu lebih kecil atau sama dengan pivot, atau data di indeks i itu lebih kecil sama dengan pivot. Semua data di posisi i tambah 1 itu sampai dengan n itu lebih besar atau sama dengan pivot data di i. Contohnya seperti ini. Indeks ke-1 itu sampai ke 12. Di sini posnya 1 tambah 12, div-nya dibagi 2 terus sama dengan 6. Terus pivotnya data pos sama dengan 45. Di sini kita lihat 45. Kemudian data 45 dipilih sebagai pivot. Oke, kita lihat di sini. Data 45-nya diambil sebagai pivot. Kemudian di elemen posisi ke-1 itu sampai yang ke-8 lebih kecil atau sama dengan nilai 45 di sini. Semua elemen di posisi ke-9 besar atau sama dengan 49. Dengan demikian, data tersebut akan terpecah menjadi 2 partisi atau partisi di sisi kiri 57 dan partisi di sisi kanan 57, yaitu sebagai berikut. Di sini dibagi 2 partisi ya. Dan kemudian nanti ini dipecah lagi menjadi beberapa bagian-bagian. Kita lihat di sini dengan cara yang sama proses partisi diulang lagi untuk masing-masing partisi, baik di sisi kanan maupun di sisi kiri. Di sini kita lihat ini proses partisinya dibentuk dalam sebuah prosedur atau fungsi dan akan memanggil dirinya sendiri. Kita lihat di contohnya, contoh animasi dari proses quicksort ini. Kita lihat ini dari elemen pertama sampai ke indeks ke-1 sampai ke 8. Proses pertukarannya seperti ini. Di sini ini elemen ke-1 sampai ke 8 ya. Begini startnya seperti ini. Di sini data akan terbagi menjadi 2 partisi. Kemudian akan mendeteksi nilai mana yang paling kecil, kemudian ditukarkan. Dan di sini juga sama, mendeteksi 2 partisi mana yang lebih kecil antara di kanan dan di kiri. Kemudian ditukarkan apabila itu angka lebih kecil, sesuai dengan urutan ascending dan descendingnya. Dan prosesnya terus seperti ini. Kita lihat gambarnya, animasinya.
dan hingga angkanya menjadi terurut seperti ini. Oke, selanjutnya kemudian kita akan masuk ke source code atau codingannya, dimana di sini saya akan membahas tentang ascending dan descending dari Quicksort. Dan kemudian kita ketikkan masuk metode mainnya. Di sini kita pakai dua metode main di Quicksort. Sebelumnya juga di Bubblesort kita juga pakai dua metode main, karena menurut saya pembagian dua metode main ini sangat mudah dipahami, tidak sama dengan yang menggunakan satu metode main. Baiklah, di sini metode main Quicksort. Di sini kita tuliskan integer kemudian integer lo, kemudian integer hi. Di sini lo-nya berfungsi sebagai indeks bawah dan hi-nya betul berfungsi sebagai indeks bagian atas. Oke. Kemudian kita di sini pakai integer i itu sama dengan lo dan j sama dengan hi. Kemudian h kita tuliskan h, baru kita tutup. Dan kemudian kita masukkan integer pivot sama dengan a di indeks lo. Oke, kita tutup. Dan sini adalah proses dimana dari bagian array yang mana yang akan kita urutkan. Kemudian kita masuk ke proses pembagiannya, dimana di sini kita pakai while, dimana a indeks i itu lebih kecil dari pivotnya. Kemudian kita tuliskan di sini i plus-plusnya karena untuk memanggil indeksnya nanti. Di sini kita pakai dua while ya, untuk indeks a dan untuk indeks j, dimana di sini a di indeks j itu lebih besar dari pivotnya, karena yang tadi di indeks itu lebih kecil. Kemudian ini kita di j itu ini pakai lebih besar, kemudian j min. Kemudian if i lebih kecil itu sama dengan j, ini di sini kita pakai pengondisian, di mana jika i itu lebih kecil sama dengan j. Kemudian kita ini di sini h itu sama dengan a indeks i kita tuliskan, karena nanti ini fungsinya akan menukar elemen-elemen yang akan kita sorting.
Dan kemudian kita masuk di proses pengurutannya, dimana kita di sini pakai if atau pengondisian, dimana LO itu lebih kecil J. Kemudian untuk pengondisian yang kedua itu kita tuliskan jika I itu lebih kecil HI. Kemudian kita masuk ke metode main yang kedua, dimana di sini adalah proses penampilan data sebelum dan sesudah diurutkan, baik itu kita meminta ascending dan descendingnya. Di sini saya nanti akan menjelaskan bagaimana proses ascending dan descendingnya. Oke. Di sini kita masukkan saja nilai data yang akan kita urutkan. Itu indeks IN-nya itu sama dengan 7. Kemudian di mana data di sini kita panggil data sebelum diurutkan. Di sini juga kita pakai perulangan atau for. Dalam bahasa pemrograman itu disebut looping. Di mana di sini indeks I itu lebih sama dengan 0. I lebih kecil N dan I plus N. Kemudian sini nanti kita panggil dengan menuliskan south-nya atau sistem out print line-nya agar data yang kita inginkan bisa muncul di outputnya nanti.
Oke, prosesnya sudah selesai. Kemudian di sini kita ganti ya, jadi min karena nanti ini AJ itu lebih besar dari pivotnya. Kita run, dan ini sudah diurut secara ascending. Kemudian kita ingin mengurutnya secara descending, itu kita hapus dulu line-nya supaya nanti datanya itu terurut secara ke samping seperti ini, dan kita akan ubah jadi descendingnya. Sorting descending itu kita ubah di sini bagian while, kita ubah tandanya lebih kecilnya menjadi lebih besar di indeks I, dan juga di indeks J itu lebih kecil dari pivotnya. Kemudian kita run, dan hasilnya jadi seperti ini, jadi descending. Oke, terima kasih. Itulah tadi contoh source code dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.